Selamat pagi, anak-anak kelas 6. Terima kasih hari ini kalian sudah siap untuk belajar agama. Belajar agama kita hari ini masih tentang Nabi Elia. Ya, Pak Bayu tahu begitu panjang belajar kita tentang Nabi Elia. Karena Pak Bayu ingin anak-anak memahami Nabi Elia dengan pelan-pelan tapi anak-anak mengerti. Dan hari ini Pak Bayu akan khusus berbicara Nabi Elia tentang mukjizat. Bahwa di dalam Nabi Elia pun, di dalam peristiwa kenabian Nabi Elia, Allah berkarya atas Nabi Elia. Ya, kita akan membahas tentang mukjizat di dalam karya Nabi Elia. Tapi sebelumnya, anak-anak mari siapkan diri, kita akan berdoa pagi untuk belajar agama kita. Semoga pagi ini sampai nanti siang belajar anak-anak diberkati oleh Tuhan ya. Siapkan diri anak-anak, katupkan kedua tanganmu, lalu pejamkanlah kedua matamu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi kami haturkan kehadapan-Mu Tuhan. Puji dan syukur dan terima kasih yang tak terhingga Tuhan atas segala kehidupan yang boleh kami alami. Karena semalam Kau berkati kami bersama dengan keluarga kami. Kau beri kami keselamatan bagi ayah ibu kami serta sanak saudara kami. Hingga pagi ini Bapak kami boleh bangun dengan semangat segar untuk kembali belajar, menimba ilmu untuk menyiapkan masa depan kami. Walaupun dalam keadaan yang sulit Bapak, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami, pekerjaan mereka, serta rezeki yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapak, supaya apa yang Kau berikan bisa untuk kehidupan kami. Juga untuk dunia ini Tuhan, kiranya Kau bersihkan virus-virus corona, hingga kami boleh kembali ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Bapak yang baik, berkati pelajaran kami hari ini, khususnya mengenai Nabi Elia, di mana kami akan diajarkan untuk tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan. Karena dengan taat dan percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil, karena Engkaulah pencipta atas hidup kami. Doa ini Bapa kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Maka untuk sekarang kita mulai ya. Kita pelan-pelan memahami tentang Nabi Elia. Nah, ini anak-anakku yang baik. Kalau kalian kemarin sudah belajar Nabi Elia, latar belakangnya, lalu siapakah Nabi Elia, lalu siapa itu Nabi, apa itu Nabi, maka sekarang Pak Bayu hanya khusus bicara mengenai mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Elia, agar Nabi Elia semakin yakin dengan panggilannya, dan juga mengingatkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu menyembah berhala, khususnya Raja Ahab dan permaisurinya yaitu Isabel, agar mereka kembali kepada Allah. Ya, di sini Pak Bayu membaginya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ada 4 tempat di mana Allah memberikan mukjizat. Yang pertama, boleh anak-anak tulis, tapi nanti juga di rangkuman juga ada. Yang pertama, di istana Raja Ahab. Dikisahkan bahwa Allah memanggil Elia untuk menegur Raja Ahab dan ratunya agar tidak menyembah berhala atau menyembah Baal. Maka waktu itu, ya Elia datang ke istana, lalu dia merobohkan semua patung-patung sembahan Raja Ahab dan Ratu Isabel, dan pasti membuat Raja marah, ya. Tapi yang terjadi apa anak yang baik? Ketika Nabi Elia dikatakan oleh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit, tidak ada satu prajurit pun yang bisa melihat Elia. Jadi Elia tidak bisa ditangkap dan dia bisa pergi ke Sungai Kerit. Yang kedua, tempatnya adalah di Sungai Kerit. Seperti apa nanti ada penjelasannya. Di gambar sudah ada. Yang ketiga di kota Sarfat. Sarfat.
ya di kota Sarfat, dan yang keempat di Gunung Karmel. Nanti kamu akan tahu di empat tempat ini Allah berkarya atas hidup Elia dan juga bangsa Israel. Jadi sudah ada gambar-gambarnya. Yang pertama yang tadi sudah Pak jelaskan ya, di istana Raja Ahab. Ketika Elia, ya tadi Pak Boy katakan dia di istana sudah merobohkan semua patung-patung berhala atau raja atau dewa Baal. Ketika Allah mengatakan, Eli pergilah kamu ke sungai Kerit. Dan betul anak-anak, ketika Elia pergi, dia bersembunyi, tidak ada satupun pasukan Raja Ahab yang melihatnya sehingga Elia tidak bisa ditangkap. Kedua, ketika Nabi Elia berdiam di sungai Kerit. Di sini Elia diutus oleh Allah di sungai Kerit bukan untuk ngapa-ngapain, tapi justru malah waktu yang tepat bagi Nabi Elia untuk merenungkan apakah ini sungguh panggilannya. Dan ketika Elia merenungkan, merefleksikan, berdoa kepada Allah, Allah tidak meninggalkannya anak-anak. Allah menyediakan semua kebutuhan Nabi Elia, termasuk makanannya. Kalau kamu lihat gambar di samping itu, ada banyak burung-burung gagak. Bukan sekedar burung gagak, tapi burung gagak ini membawa sesuatu. Yaitu Allah mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan untuk Nabi Elia, supaya Nabi Elia bisa makan, ya, tercukupi kebutuhannya, dan Elia ya tetap sehat gitu ya. Untuk minumnya, ketika Nabi Elia ketemu Raja Ahab, dia mengatakan akan ada kekeringan hebat kalau engkau tetap menyembah Baal atau menyembah berhala. Sampai aku Nabi Elia memohon kepada Allah, maka akan turun hujan. Dan sungai Kerit ada di wilayahnya istana Raja Ahab, begitu anak-anak yang baik ya. Dan pasti kekeringan gitu. Dan Allah menyediakan minum bagi Elia. Kalau kamu lihat filmnya sebelumnya, Nabi Elia hanya dengan tangannya itu menggaruk-garuk tanah begitu, tidak sampai dalam, sudah keluar air yang cukup untuk Nabi Elia minum. Jadi Allah menyediakan semuanya, makanan dan minuman bagi Nabi Elia. Itu di sungai Kerit, itu mukjizat. Jadi yang pertama kamu sudah tahu, di sungai Kerit kamu juga sudah tahu mukjizat apa saja yang terjadi di sungai Kerit. Dan yang ketiga, di kota Sarfat. Setelah dari sungai Kerit, Allah mengatakan, Elia, pergilah kau ke kota Sarfat. Ya, di sana kau akan menjumpai seorang wanita yang mempunyai seorang anak. Ya, di kota, dan rupanya wanita itu adalah seorang janda gitu ya. Maka pergilah Elia ke kota Sarfat, dan betul saat itu dia berjumpa dengan ibu ini atau janda ini. Dan ketika dia mengetuk rumah janda ini, memang keadaannya memang sangat mengkhawatirkan. Dia sangat miskin, tidak punya apa-apa, pekerjaannya hanya mengumpulkan kayu-kayu kering, dijual. Dan waktu itu Elia juga sedang lapar. Waktu dia mengetuk pintu itu dan dibukakan oleh si janda ini sedang memasak roti, membuat roti. Gandumnya habis, minyaknya habis, hanya tinggal tersisa satu yang sedang dibuat. Dan ketika itu Eli mengatakan, Ibu, bolehkah aku meminta roti itu? Jelas ya anak-anak ya, pasti bagi seorang ibu itu bingung. Dikasihkan ke orang lain atau untuk dia dan anaknya. Kalau dia kasih, maka dia tidak punya lagi roti. Pasti dia kelaparan, anaknya juga kelaparan, kemungkinan besar akan mati. Tapi dikisahkan ibu ini atau janda ini percaya, yakin kepada perkataan Nabi Elia, maka dia memberikan roti itu kepada Nabi Elia. Ya, tentu anaknya bengong ya. Kok rotinya malah dikasihkan ke orang lain gitu ya.
Tapi itulah yang dilakukan oleh ibu atau janda ini. Dan betul anak-anak, ketika dia menyerahkan roti itu kepada Nabi Elia dan dia berlari kembali ke anaknya, tidak sengaja tangannya itu menyenggol tempat tepung dan minyak, buli-buli minyak. Alangkah terkejutnya anak-anak. Apa? Tepung yang dikiranya habis ternyata penuh terisi. Minyak yang tadinya habis, gak ada sama sekali. Itu penuh anak-anak. Bahkan yang membuat ibu atau janda ini kaget adalah tepung dan minyak ini tidak habis sampai musim kering berlalu. Itu mukjizat. Ya, ketika dia berkurban, memberikan diri kepada orang lain, Allah melihat, maka Allah mencukupi semuanya. Maka ada lagu ya, tak terbatas kuasamu Tuhan. Itu ya. Kalau kamu percaya, berkurban, berani mengorbankan diri kamu, berani untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, maka Pak Bayu yakin Allah akan memberikan jauh berlipat-lipat. Anakku yang baik ya. Kok bisa terjadi Pak Bayu? Itu semuanya iman, tidak bisa dihitung. Tidak ada rumusnya. Tidak ada rumus manusia atau rumus dunia yang bisa menghitung itu. Hanya dengan iman, percaya anak-anak, maka mukjizat terjadi. Seperti janda ini. Habis, tepung habis, minyak habis. Logikanya ya habis, begitu ya. Tapi karena dia percaya, dia berkurban, maka dia memberi tanpa menimbang-nimbang, tanpa menghitung-hitung, maka Allah mencukupkan semuanya. Ya, itu. Lalu setelah berlalu, Nabi Elia tinggal di situ, membantu ibu itu, membantu janda itu membereskan rumah segala macam. Kabar buruk pun terjadi. Rupanya anak dari ibu janda ini meninggal. Dia berlari kepada Eli dan mengatakan, Nabi, anakku meninggal. Dan Elia masuk ke rumah itu dan dia kaget betul, dia lihat anak ibu ini meninggal gitu ya. Lalu dalam doanya, dalam kepasrahannya kepada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, bukankah engkau adalah Allah yang hidup? Maka pasti ketika engkau ada, yang ada hanyalah kehidupan, tidak ada kematian. Maka mukjizat kedua pun terjadi anak-anak. Anak dari janda ini bisa hidup hanya dengan doa, permohonan dari Nabi Elia, dan Allah mendengarkan, maka anak yang meninggal pun, yang mati pun bisa kembali hidup. Ini mukjizat yang Allah berikan lewat Nabi Elia setelah tadi di istana Ahab, di sungai Kerit, di kota Sarfat dengan janda ibu ini. Itu adalah karya Allah atas hidup Elia. Dan yang keempat, ketika Allah mengatakan, Elia sudah cukup, sekarang kamu pergilah ke Gunung Karmel atau ke istana Raja Ahab. Temui Ahab. Tapi dalam perjalanan rupanya di film itu, dia bertemu dengan Raja Ahab, dan akhirnya Elia mengatakan, Hai Raja Ahab, bagaimana kalau aku menunggu kamu di Gunung Karmel? Bawalah, istilah Pak Bayu mungkin dukun-dukun ya gitu ya, atau penyembah-penyembah berhala gitu ya. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, maka itu adalah Allah yang sesungguhnya. Ya, dan betul anak yang baik. Nabi Elia menunggu para berhala-berhala itu dan termasuk Raja Ahab di Gunung Karmel. Yang pertama diberi kesempatanlah orang-orang penyembah berhala itu untuk meminta kepada dewanya ya, atau Tuhannya gitu ya, apakah bisa membakar persembahan atau mendatangkan api. Maka mereka dengan ritual-ritual yang mungkin agak lucu kalau kamu lihat film itu ya, menari-nari gitu ya,
wah ya dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas gitu ya. Lama-lama ya tidak ada apa-apa sampai mereka kelelahan dan akhirnya mereka ya capek gitu ya. Lalu akhirnya tiba Nabi Elia, dia menyusun batu persembahan, lalu memberi persembahan di situ, lalu kayu-kayu disiapkan, lalu dia juga meminta air. Ini yang membuat aneh ya. Saya minta air, siramkanlah kepada persembahan saya itu. Wah, mereka aneh, nggak mungkin kan? Sesuatu yang basah kok bisa terbakar gitu kan? Tapi Elia tetap, saya minta air, siramkan itu kepada kayu-kayu dan persembahan saya. Sampai basah gitu ya. Lalu Elia berdoa, meminta kepada Tuhan, dan tidak lama kemudian turunlah api dari langit dan membakar persembahan Nabi Elia. Ini membuat orang-orang kaget dan akhirnya mereka mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Elia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Maka Elia mengatakan, berpalinglah dari dewa-dewamu dan percayalah hanya kepada Allah. Ya, jangan lagi menyembah berhala, tapi taat dan cintailah Tuhan Allahmu. Seperti perintah Allah yang pertama. Ya, dan yang kedua, setelah lama tidak turun hujan, maka seperti yang dikatakan Elia kepada Raja Ahab di istana pada waktu itu, ya, hanya ketika Elia meminta dalam doa, maka akan turun hujan. Dan betul anak-anak, setelah Nabi Elia berdoa, meminta kepada Tuhan agar hujan turun, gak lama kemudian hujan pun turun, anakku yang baik. Itu adalah mukjizat yang Tuhan berikan kepada orang Israel dan juga kepada Nabi Elia. Rangkumannya apa, anak yang baik? Jelas kita diajak untuk taat dan setia kepada Allah. Karena Allah akan menyediakan semuanya bagi kita. Ya, itu gambaran di sebelah. Ya, semuanya terjawab dengan doa-doa Nabi Elia. Maka apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Percayalah hanya kepada Tuhan. Maka setelah ini pelajaran agama kita selesai. Untuk penjelasan materi Pak Bayu, lalu kalian boleh baca rangkumannya, lalu setelah itu kalian boleh mengerjakan ya tugas satu saja yang ada di Google Form. Ya, kalian mengerjakan di Google Form saja. Ya, demikian anak-anak pelajaran agama kita hari ini. Salam sehat, ya sehat selalu betul. Tetap semangat, kerjakan tugas, tidak ada yang malas. Ya, yang berikutnya lagi salam untuk kedua orang tua kalian. Semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan doa, dengan sabar, maka pasti mukjizat juga pasti akan bisa terjadi atas hidup kita saat ini. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Salam. Dadah.